Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizkia Mayansutyo. Perkenalkan, nama saya Amelia Al-Humairo. Perkenalkan, nama saya Devi Anissa Fauzia. Perkenalkan, nama saya Friska Amelia. Kami dari mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019 mempersembahkan Webinar Hukum Komunikasi dengan tema Hukum Pers dan Etika Jurnalistik. Dengan pemateri, yaitu Bapak Sudarmawan Esos, selaku Kabid Advokasi dan Pemberdayaan anggota PWI Cabang Sidoarjo, sekaligus wartawan harian pagi Memo X, dan pimpinan redaksi sekaligus pendiri media online republikjatim.com. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di webinar Hukum Komunikasi dengan tema Hukum Pers dan Etika Jurnalistik. Pada malam hari ini, saya, Amelia Al-Humairo, akan menjadi moderator yang mengatur jalannya acara. Terima kasih kepada peserta webinar yang meluangkan waktu untuk mengikuti webinar pada malam hari ini. Kemudian juga sebagai pemateri, Bapak Sudarmawan. Nah, sebelum membuka acara, saya ucapkan juga terima kasih kepada Pak Surokim sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Universitas Trunojoyo Madura. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Ya, terima kasih Bapak telah menyempatkan hadir di webinar malam ini. Untuk Pak Surokim, bisa dipersilakan untuk menyampaikan sambutannya. Baik, terima kasih Mbak Amel. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, salam sehat semuanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Sudarmawan dan semua peserta webinar malam hari ini yang diselenggarakan oleh Mbak Amel dan kawan-kawan sebagai bagian dari memenuhi tugas dan insentif untuk mata kuliah hukum komunikasi. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih pada narasumber Pak Sudarmawan yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu di sela kesibukan Bapak untuk bisa berbagi pengetahuan kepada para mahasiswa saya khususnya peserta mata kuliah hukum komunikasi dengan harapan apa yang nanti akan disampaikan oleh Pak Sudarmawan akan bisa memberi tambahan informasi, akan bisa memberi pengetahuan implementatif ya berdasarkan best practice dan pengalaman-pengalaman yang selama ini dimiliki oleh Pak Sudarmawan. Dengan demikian pengetahuan mahasiswa akan kian kaya, terutama menurut saya yang paling penting ya kian kontekstual. Yang kedua, saya menyampaikan juga terima kasih kepada mahasiswa yang tergabung dalam UC, tidak semata-mata memang penyelenggaraan webinar, tapi tentu saya akan melihat prosesnya ya, bagaimana di sela kesibukan kuliah mahasiswa masih bisa untuk menghubungi narasumber, untuk menyelenggarakan acara secara mandiri, dan itu saya pikir sesuatu yang penting ya untuk mendapatkan soft skill baru bagi mahasiswa. Dan yang ketiga, saya tentu berharap bahwa para mahasiswa akan bisa menggali banyak hal untuk memperkuat, menambah wawasan. Mumpung Pak Sudarmawan bisa menyempatkan waktu, jadi harapannya teman-teman mahasiswa bisa berdiskusi, bertanya banyak hal kepada beliau, sehingga pengalaman-pengalaman lapangan beliau bisa menambah pengetahuan para mahasiswa untuk bisa mendalami seluk-beluk tentang hukum komunikasi, khususnya etika jurnalistik. Para mahasiswa sekalian, Pak Sudarmawan sebagai narasumber, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi atas perkenan Bapak untuk berbagi waktu ilmu pengetahuan kepada mahasiswa kami. Nanti mohon izin Pak Darmawan, mungkin saya tidak bisa mengikuti acara hingga akhir, karena kebetulan yang menyelenggarakan acara di jam yang sama ini juga banyak ya, ternyata kemarin double ya ini acaranya ya. Jadi mohon izin nanti berbagi waktu. Baik, itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya, tetap sehat dan selamat menggali ilmu pengetahuan, berbagi, berdiskusi, dan tentu saja bisa mendapatkan hal-hal penting untuk pengetahuan kita bersama. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Surokim atas sambutannya. Kemudian pemateri kita pada malam hari ini yaitu narasumbernya adalah Bapak Sudarmawan. Bapak Sudarmawan, Assalamualaikum. Selamat malam Bapak.
Mohon maaf Bapak, itu mic-nya tolong dinyalakan dulu Pak. Masih di mute mic-nya. Ya. Maaf untuk Iya, Bapak. Terima kasih. Maaf, Bapak Sudarmawan masih ada kendala teknis. Mungkin Nabila bisa membantu. Mohon maaf Pak, itu mic-nya masih off, belum bisa on. Masih off Pak, tidak terdengar suaranya. Di laptopnya atau di HP-nya Bapak bisa Ya di-on-kan mungkin dulu. itu Pak, apa tidak ada micro ya. Mungkin Bapak bisa beralih ke HP. Atau itu earphone-nya yang bermasalah mungkin Pak, mungkin bisa dicopotnya. Halo? Pak, Oke. ya Pak, sudah terdengar. Iya, Bapak sudah terdengar. Sudah? Ya, Pak sudah. Sudah Pak. Ya. Ya, untuk Bapak Sudarmawan sebelum masuk ke dalam materi, dipersilahkan untuk menyampaikan sambutannya kepada peserta webinar. Silahkan, Ya. Bapak. Terima kasih Mbak Amel sebagai moderator malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi yang beragama lain. Yang saya hormati teman-teman dosen, yang saya banggakan teman-teman mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, dan para peserta webinar yang saya banggakan. Pada malam hari ini kita akan membahas tema yang sudah disodorkan panitia, yakni soal hukum pers dan etika jurnalistik. Di dalam hukum pers itu semuanya tidak lepas dari dasar dari hukum yang sudah diatur di dalam etika jurnalistik. Artinya apa? Malam ini kita akan membahas lebih dahulu soal etika jurnalistik atau yang biasa dikenal teman-teman praktisi media atau teman-teman jurnalis sebagai kode etik jurnalistik. Kode etik jurnalistik ini menjadi ruh utama bagi teman-teman mahasiswa untuk menjalankan tugas dan profesinya. Baik itu dalam tataran dia di lapangan atau liputan, maupun bagi teman-teman redaksi yang mengelola hasil liputan. Begitu juga bagi teman-teman pemilik media atau perusahaan pers untuk menayangkan atau tidak materi-materi dari hasil liputan itu. Semua tidak lepas dari yang namanya KEJ, kode etik jurnalistik. Nah, di dalam kode etik ini, teman-teman akan dituntun atau teman-teman akan diarahkan bagaimana seorang jurnalis dan bagaimana seorang redaktur dan bagaimana sebagai seorang pemilik media itu memberikan informasi kepada masyarakat yang semuanya itu tidak
lepas dari akurasi dan faktual. Kalau teman-teman di lapangan, atau misalkan saja teman-teman yang berada di lapangan jurnalistik ini tidak mengenal KEJ, maka dampak paling besar adalah bagi perusahaan. Dampak bagi perusahaan mulai gugatan, kemudian mulai komplain, terus kemudian hak jawab dan hak koreksi dari para narasumber, itu pasti terjadi. Tetapi kalau teman-teman yang di lapangan ini mengenal KEJ dan memahaminya satu persatu, maka insya Allah dalam perjalanan, baik teman-teman media, baik teman-teman jurnalistik di lapangan, maupun teman-teman redaktor, sampai pemilik perusahaan, saya yakin tidak ada komplain. Ataupun sampai sidang di Dewan Pers, soal masalah hukum dan dampak dari sebuah pemberitaan yang tidak akurat atau tidak faktual, atau yang selama ini mulai dikenal dengan teman-teman dengan istilah yang paling modern dan paling faktual adalah hoax. Hoax lahir itu karena teman-teman atau media mainstream yang di lapangan tidak pernah menyaring dan tidak pernah melaksanakan validasi data. Tetapi kalau teman-teman sudah bisa melaksanakan validasi data di lapangan, insya Allah hoax tidak ada. Karena berbicara soal jurnalistik, berbicara soal etika, dan berbicara soal hukum tidak lepas dari kepentingan. Baik itu kepentingan stakeholder, kepentingan narasumber, maupun dari kepentingan-kepentingan lembaga-lembaga lain. Jadi kalau malam ini saya akan mengutamakan berbicara soal kode etik jurnalistik. Karena kita akan dituntun berjalan kemana, melangkah kemana, dan itu aturannya pasti jelas. Kalau kita berbicara hukum, karena kita pasti akan hanya dibatasi hanya pada entry point pada Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 yang ditandatangani Profesor Dr. B.J. Habibie. Dan di Undang-Undang Pers itu sampai sekarang menjadi pedoman utama karena belum pernah direvisi selama hampir 21 tahun terakhir ini. Nah, KEJ ini, kode etik jurnalistik ini, lahir mulai tahun 1946. Karena di tahun 1945 bersamaan dengan kemerdekaan Indonesia, wartawan atau perusahaan pers di Indonesia tidak pernah mengenal yang namanya kode etik jurnalistik. Karena apa? Karena pers atau media itu banyak dikuasai teman-teman dari Belanda dan Eropa. Penerbitan pers dari pribumi sebelum tahun 1945 tidak ada. Karena itu periodisasi ini teman-teman media atau pers itu hanya berbicara soal bagaimana bisa menerbitkan sebuah majalah pada waktu itu, atau berbicara pada lokalnya sebuah radio. Bagaimana mereka bisa siaran, bagaimana bisa menayangkan sebuah informasi untuk masyarakat umum. Tetapi lambat laun, kira-kira tahun 1947, sekitar 1946, ada lahir KEJ pertama. Ini diinisiasi teman-teman Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI bersamaan lahirnya organisasi pers pertama di Indonesia. KEJ ini hasil sidang atau hasil diskusi teman-teman di Solo. Makanya di Solo atau di Jawa Tengah itu ada yang namanya Monumen Pers. Itu berada di sekitar wilayah kota Solo. Nah, pada awal ini, KEJ awal PWI ini, semua wartawan, baik anggota PWI maupun calon anggota atau bahkan bukan anggota PWI, itu pakai pedoman ini. Tapi lambat laun perusahaan pers berkembang, organisasi kewartawanan juga berkembang, maka teman-teman melahirkan kode etik jurnalistik di setiap organisasi profesi. Atau sekarang yang paling kita kenal itu ada kode etik jurnalistik PWI, ada kode etik jurnalistik teman-teman AJI, Aliansi Jurnalistik Indonesia, ada kode etik jurnalistik
IJTI, Ikatan Jurnalis Wartawan Televisi Indonesia, dan Kode Etik Wartawan Indonesia. Nah, agar punya peran dan sekat masing-masing, Dewan Pers sebagai lembaga yang menjadi wasit atau hakim dalam sengketa-sengketa berita atau pers, melahirkan lagi sebuah kode etik jurnalistik yang berdasarkan masukan dari teman-teman organisasi di luar PWI. Nah, kemudian pada tahap ini teman-teman juga berkembang sampai akhirnya ada berbagai kode etik jurnalistik yang sudah saya sebutkan tadi. Itu lahir setelah reformasi. Lahirnya itu bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Nah, di dalam perkembangannya, karena ada yang punya kepentingan A, ada punya kepentingan B, sampai lahirnya beberapa media online awal, kemudian tahun 2000, 2001 sampai 2006, maka Dewan Pers berusaha mengakomodir semuanya. Kode etik jurnalistik itu disamakan, hampir disamakan. Nah, ada 11 poin di dalam kode etik jurnalistik yang terbaru itu yang menjadi pedoman kita semua teman-teman wartawan atau media atau jurnalis di lapangan, agar teman-teman bisa melaksanakan tugas-tugasnya sesuai ruh jurnalistik. Yang pertama adalah soal independensi. Setiap jurnalis atau media pers punya nilai independensi sendiri-sendiri, dan itu harus dipegang teguh. Artinya apa? Nilai independensi itu semua berita harus akurat, kemudian sesuai fakta dan seimbang. Artinya harus cover both side. Kalau teman-teman selama ini mempelajari yang namanya dua unsur berita, itu yang beberapa unsur berita, maka cover both side ini menjadi wajib. Independensinya seorang jurnalis ketika berbicara masalah kode etik, maka tidak sebebas yang dibayangkan teman-teman ketika ketika belum mengenal profesi kewartawanan. Jadi independensi itu penting, baik itu independensi dari luar atau dari narasumber, stakeholder, dan lain-lain, atau independensi dari pemilik media. Tapi kadang-kadang di dalam perjalanan, karena organisasi atau media ini yang awalnya hanya bersifat sosial dan sekarang berkembang menjadi bisnis, ini yang menjadi pertarungan banyak teman-teman jurnalis di lapangan. Artinya apa? Kadang-kadang berbeda. Antara yang diinginkan teman-teman di lapangan dengan perusahaan pers berbeda. Kemudian terjadi benturan dan lain sebagainya. Rata-rata biasanya di embargo, berita-berita di pending. Tapi lambat laun teman-teman akhirnya memahami mana istilahnya roh dari media saya, mana dari media lain, dan sebagainya. Itu yang membedakan. Kemudian yang kedua, harus menempuh cara profesional. Artinya apa? Dia tidak terpengaruh dengan berbagai kepentingan di luar. Dia berbicara masalah menyajikan berita politik, menyajikan berita hukum, maupun menyajikan berita yang bersifat promotif, pasti tetap mengedepankan profesionalisme sebagai seorang wartawan. Yang ketiga, selalu menguji informasi. Ini yang saya tekankan ke teman-teman mahasiswa atau para jurnalis yang mulai bergabung ke beberapa media. Kita jangan sekali-kali malas untuk melaksanakan cek and recheck informasi, karena sebagai seorang pelaksana atau jurnalis lapangan tidak lepas dari berbagai kepentingan. Itu baik kepentingan masalah hukum ataupun kepentingan masalah politik. Ujiannya apa? Kalau kita tidak mau mengecek atau menguji informasi yang kita dapat,
maka bisa jadi kita melahirkan sebuah berita hoax. Kalau kita sudah melahirkan berita hoax, tantangannya bukan lagi seorang jurnalis, bisa-bisa kita dijerat dengan bukan pakai undang-undang pers, tapi undang-undang pidana umum. Ini yang kadang-kadang ditakutkan pada teman-teman yang selama ini bekerja di media-media mainstream atau yang sudah terdaftar di Dewan Pers dan punya yang namanya legalitas hukum. Kemudian yang keempat, itu harus membuat berita yang apa ya istilahnya ya, yang berdampak pada kebenaran. Jadi seorang jurnalis atau media pers atau perusahaan pers itu tidak boleh membuat berita bohong, terus kemudian fitnah, atau bahkan menyajikan sebuah berita yang sadis, cabul, dan lain sebagainya. Yang kemudian yang kelima adalah bisa melindungi identitas korban atau pelaku kejahatan di bawah umur, usianya di bawah 17 tahun. Dalam Kongres PWI yang terakhir kemarin, kalau dulu kita bisa sebelum tahun 2019 kita bisa menggunakan kode, misalkan namanya korban pemerkosaan Evita Mala ET bisa, tapi sejak 2019 setelah Kongres terakhir PWI kemarin itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Lebih baik kita menggunakan nama samaran. Kalau misalkan alamatnya dari dulu bisa disebut desanya, kecamatannya atau kabupatennya, sekarang lebih jauh lagi, tidak boleh harus disebutkan kecamatannya. Dampaknya ini bisa pada korban atau pelaku kejahatan. Kemudian yang ke-6, kode etik itu mengatur kita bahwa kita tidak boleh menerima suap atau melakukan suap. Ini yang menjadi riskan kadang-kadang di lapangan, terutama teman-teman yang biasanya memiliki tugas berat. Misalkan dari teman-teman yang jabat tugas dari media masing-masing, liputan soal lapsus, laporan khusus atau berita berseri. Nah, godaan di lapangan seperti itu harus ditepiskan. Kalau tidak, maka tugas-tugas kita dari masing-masing media akan gagal di tengah jalan. Karena orang yang pernah mendapat tugas-tugas lapsus itu pasti banyak godaannya. Dan itu berdampak pada materi yang akan disajikan ke masyarakat atau berita yang akan disiarkan. Kemudian yang ke-7, wartawan itu harus bisa melindungi narasumber, terutama pada berita-berita yang bersifat kasuistik. Itu kewajiban karena narasumber di berita-berita kasuistik ini bisa diteror, bisa ya, macam-macam lah. Ini harus menjadi kode etika kita bersama untuk peliputan maupun penyajian berita. Yang ke-8 adalah soal larangan kita berprasangka atau berprejudice. Terutama kita berbicara soal SARA dan lain sebagainya. Karena berita SARA dan lain sebagainya rata-rata kalau di momen-momen yang sekarang ini lebih banyak di breakdown sama redaktur. Karena apa? Mereka itu memikirkan dampak sosialnya yang begitu besar. Media itu kalau memberikan sebuah berita atau misalnya pukulan kepada sebuah organisasi itu sangat besar. Dampak sosialnya macam-macam. Contohnya saja bicara pejabat yang korupsi. Teman-teman ketika menulis itu pasti dampaknya besar.
dampak ke keluarganya, anaknya, saudaranya, bahkan bisa jadi anak-anak yang sekolah, kalau memang itu sudah terbukti di persidangan, bisa psikologisnya anak-anak bisa turun, bahkan dia bisa pindah sekolah. Yang ke-9 adalah harus menghormati hak pribadi narasumber. Jangan sekali-kali menjadi seorang jurnalistik lebih banyak menggali profesi dari narasumber atau kepribadian dari narasumber, karena itu sifatnya sangat-sangat pribadional. Terkecuali kalau teman-teman itu menjadi apa ya, jurnalis entertainment. Saya tidak akan melarang dan tidak akan mengutamakan apa istilahnya memegang kode etik jurnalistik, karena artis atau entertainment ini lebih banyak masalah pribadi yang dibuka, tetapi masalah-masalah pribadi yang kemungkinan sudah mendapat persetujuan dari narasumber atau dari artis itu. Tapi kalau untuk kepentingan publik, politik dan lain sebagainya itu berat. Beratnya apa? Ketika teman-teman menyanyikan semuanya tidak akurat dan semuanya tidak sesuai fakta, maka teman-teman tidak lepas dari dampak hukum yang diajukan dari narasumber kita. Apa prosesnya? Proses persidangan. Dan banyak sekarang teman-teman atau media-media baru yang berusaha menyajikan berita yang lain tapi tanpa fakta dan tanpa akurasi yang senyatanya, itu berdampak pada hukumnya hukum umum. Kalau kita masih diselesaikan dengan hukum di undang-undang pers atau di mediasi dari teman-teman di atas, tidak masalah, karena pasti ada jalan tengahnya, misalkan hak jawab, hak bantah dan lain sebagainya. Itu kasih kesempatan sudah selesai. Tapi kalau dampak hukum, kita nanti larinya ke KUHP, Undang-Undang Kriminal Umum, yaitu Undang-Undang ITE yang terbaru itu. Terus kemudian yang ke-10, wartawan Indonesia harus segera mencabut dan memperbaiki berita yang salah. Ini wajib. Kesalahan misalkan karena tidak akurasinya dari wartawan yang di lapangan. Terus kemudian redakturnya tidak pernah punya pengalaman mengedit atau meramu sebuah berita-berita kasuistik gitu. Kemudian ada narasumber yang dulu, kalau misalkan salah kita karena kita tidak akurat atau kita tidak menggali informasi secara benar di lapangan, itu kita punya kewajiban menyediakan hak jawab, baik itu bagi teman-teman yang di media cetak, elektronik, atau yang terbaru media online. Yang terakhir, wartawan harus melayani hak jawab dan koreksi. Itu menjadi tanggung jawab kita. Dari semua KEJ, atau dari semua kode etik jurnalistik yang terbaru ini, saya yang sudah beberapa tahun terakhir pengalaman di lapangan, menyimpulkan bahwasanya berita atau informasi yang disediakan, yang disajikan teman-teman media, intinya itu mirip dengan seorang penyidik ketika dia menyajikan sebuah sebuah gambaran cerita tentang setiap kasus. Artinya apa? Ada narasumber harus ada, kemudian ada faktanya. Fakta ini bisa fakta di lapangan atau fakta dari beberapa bukti kalau di penyidik. Kalau kita di penguat itu bisa cerita orang, bisa data, bisa foto, bisa video, dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini, apa fungsi utama dari kode etik jurnalistik ini bagi teman-teman wartawan atau perusahaan pers? Fungsi utamanya ya menuntun kita. Kalau kita punya norma, kalau kita punya landasan-landasan yang mengarahkan kita kepada kebaikan, nah itu yang diarahkan atau yang diharapkan dari lahirnya kode etik jurnalistik ini. Karena itu teman-teman mahasiswa dan
para peserta webinar malam ini, ada beberapa hal fungsi utama dari kode etik jurnalistik. Yang pertama itu melindungi. Nah, melindungi baik jurnalis di lapangan maupun redaktur dan pemilik media. Itu. Yang kedua, melindungi masyarakat dari malpraktik. Artinya apa? Kalau teman-teman tidak memegang kode etik jurnalistik di lapangan, maka bisa jadi teman-teman dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan baik dari politisi, stakeholder, maupun dari para pemilik kepentingan hukum, misalkan dari narasumber, dari advokat, dan lain sebagainya, karena tidak lepas dari mereka melindungi para istilahnya klien mereka. Itu pengalaman. Terus yang ketiga adalah mendorong persaingan yang sehat, baik antar praktik yang sudah saya sebutkan. Misalkan dalam kasus korupsi, yang namanya seorang advokat atau pengacara atau penasihat hukum, pasti dia berbicara soal kebaikan dari tersangka atau terdakwa. Tetapi penyidik misalkan di Polres, di Kejaksaan, atau di Kejati, atau di Polda, dan lain sebagainya, pasti berbicara fakta-fakta bagaimana menyusun sebuah kerangka kriminal, baik itu kriminal yang kriminal umum maupun yang kriminal yang tidak umum, artinya korupsi yang beberapa tahun terakhir ini semakin banyak terkuak baik dilaksanakan KPK atau di Polres, Polda, atau di Kejaksaan, atau di Kejati, atau di Kejaksaan Agung. Yang keempat, kode etik itu menuntun kita untuk mencegah kecurangan antar profesi, rekan seprofesi. Artinya begini, ketika nggak ada KEJ, maka sangat rawan sekali antar media atau antar jurnalis di lapangan saling counter kepentingan. Ini biasanya terjadi pada peliputan di masa-masa kampanye pilkada, baik itu pilbub, pilgub, pilpres, itu pasti terjadi. Banyak kepentingan dari teman-teman yang ada di pihak A, ada yang di pihak B, pasti saling counter. Nah, KEJ ini yang bisa membatasi teman-teman agar tidak ada istilahnya persaingan yang curang. Kalaupun persaingan, pasti akan berbicara soal program dari masing-masing calon yang didukung. Itu tak lepas dari yang saya sebutkan awal tadi, media yang awalnya bersifat sosial, dulu itu ingin menyiarkan kemerdekaan Indonesia dan sebagainya. Kemudian mana lagi yang belum merdeka di NKRI ini, sekarang berbicara ke masalah media menjadi sebuah perusahaan pers yang kadang-kadang mengesampingkan sosial dan lebih banyak mengutamakan masalah income atau pendapatan. Itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi ketika KEJ itu menjadi patokan bersama, baik jurnalis di lapangan, teman-teman redaksi atau para redaktur hingga ke pemilik perusahaan, pasti tidak akan terjadi. Yang terakhir, fungsinya kode etik jurnalistik untuk mencegah manipulasi informasi. Nah, manipulasi informasi ini begini. Terkadang seorang jurnalis, terutama yang minim pengalaman, dia diundang. Ini biasanya di undangan pers, undangan konferensi pers gitu ya. Berbicara undangan konferensi pers, kalau kita nggak punya latar belakang, misalkan tidak pernah liputan di dunia hukum, kita diundang sama seorang penasihat hukum, misalnya soal A, B, C, nanti bebas dan sebagainya. Nah, ketika teman-teman tidak punya background dan pemahaman masalah hukum, maka manipulasi data bisa jadi. Narasumber atau pengacaranya atau penasihat hukum bicara A, B, C, kalau kita tidak konfirmasi ke penyidik, kalau kita tidak konfirmasi ke jaksa penuntut umum, atau kita tidak konfirmasi ke hakim, ya pasti kita akan bisa masuk pada manipulasi data yang disampaikan narasumber.
teman-teman yang berbahagia malam ini. Nah, dari sekian KEJ, fungsi dan lain sebagainya itu ada hal yang paling penting, yaitu KEJ ini intinya ada 4. Yang pertama, teman-teman organisasi pers maupun perusahaan pers maupun teman-teman jurnalis yang tergabung dalam beberapa organisasi profesi, mulai dari PWI, AJI, IJTI, dan lain sebagainya, itu harus memegang asas pertama yang dipegang adalah asas demokrasi. Artinya apa? Teman-teman media, teman-teman jurnalis harus bekerja berdasarkan kepentingan publik. Kepentingan publik itu menjadi hal paling utama. Kenapa demikian? Karena publik atau istilahnya audien menjadi patokan kita. Tanpa adanya audien, pembaca atau pendengar atau pemirsa, maka sangat berat sebuah media itu bisa menjadi besar. Makanya sekarang di teman-teman media online yang terbaru itu, dia berusaha memperbesar follower-follower mereka melalui penguatan jaringan. Artinya apa? Mereka bekerja harus untuk kepentingan publik. Tanpa kepentingan publik, teman-teman media tidak akan bisa berbicara atau menyajikan berita yang diharapkan oleh masyarakat. Asas demokrasi itu menjadi hal paling utama sebelum kita masuk kepada asas-asas kode etik jurnalistik yang lainnya. Karena itu menjadi dasar kita. Pers lahir dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian yang kedua, asas profesionalitas dari seorang jurnalis atau media itu menjadi pegangan utama bagi semua yang bekerja di perusahaan pers. Kalau teman-teman itu tidak mengenal atau tidak menguasai profesinya, baik secara teknis maupun filosofinya, maka hasil liputan, hasil penyiaran pasti rawan gugatan. Nah, ini biasanya yang tidak dimiliki pada teman-teman yang tergoda pada pembuatan sebuah media baru. Atau kadang-kadang ya, mohon maaf, sekarang belakangan ini makin banyak pemilik media yang tidak punya background, pernah jadi wartawan, tidak pernah sekolah jurnalistik, atau bukan mahasiswa komunikasi. Pada kenyataannya di lapangan mahasiswa komunikasi di setiap perusahaan pers dengan mahasiswa dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris 50-50 di setiap perusahaan pers. Tapi rata-rata mereka masih bisa istilahnya diberi kesempatan untuk belajar step by step bagaimana memahami kode etik jurnalistik agar sebuah berita tidak berdampak pada hukum yang bisa berdampak pada pemberedelan sebuah perusahaan media pers. Nah, kalau sudah tidak mengerti pekerjaannya atau filsafat dari pekerjaannya, saya yakin filosofi pemberitaan itu akan susah bisa diterima. Kemudian yang ketiga, paling menjadi dasar bagi teman-teman pemilik media, teman-teman pers adalah soal moralitas. Karena moralitas dari teman-teman jurnalis maupun perusahaan pers itu bisa dilihat. Teman-teman kalau sudah melihat televisi, baik A, B, C, D, dan lain sebagainya, teman-teman bisa tahu nanti arahnya. Oh, televisi ini karena pemiliknya ikut di partai ini, cenderung seperti ini. Kemudian televisi B yang seperti ini, dia punya kecenderungan ke materi-materi yang kebeda dan lain sebagainya. Nah, itu yang apa istilahnya menjadi patokan. Jadi semua itu pasti ada yang tuntunannya, dan ini moralitas itu menjadi hal yang penting. Kemudian yang terakhir adalah asas supremasi hukum. Dari semua tadi kita berkesimpulan bahwasanya semua kode etik jurnalistik itu
akan menuntun kita dan akan menjauhkan kita dengan yang namanya sengketa hukum. Karena tidak ada yang namanya wartawan seperti yang dikenal orang banyak itu yang istilahnya kebal hukum, tidak ada. Karena itu kita teman-teman jurnalistik maupun perusahaan media pasti mengutamakan supremasi hukum. Makanya jarang dari teman-teman yang berbicara kasusistik itu langsung menuduh, jangan kan. Rata-rata minimal kalau tidak paham ya paling enggak ya berbicara soal dugaan atau praduga. Karena itu hal yang paling penting. Kalau tanpa itu semua, tanpa embel-embel itu semua, kita susah. Kalau kita sudah mengarah pada istilahnya menghakimi, maka kita bisa disalahkan. Dalam sebuah sidang saja, kasus korupsi atau kasus kriminal umum, tidak bisa kita menghakimi tanpa ada keputusan akhir dari sebuah liputan putusan hakim. Sama itu berlaku dari semua media, insya Allah harus memahami itu. Yang berbicara hukum, teman-teman yang liputan hukum pasti dugaan kasus A, dugaan kasus B, dugaan kasus C, dan lain sebagainya. Terkecuali kalau sudah ada putusan hakim. Misalkan terdakwa A dihukum 1 tahun atas ini dan sebagainya. Ya itu mesti yang namanya istilah bahasa dugaan dan lain sebagainya pasti mulai dihilangkan. Karena dia sudah bukan, istilahnya bukan terdakwa, tapi sudah masuk dalam seorang narapidana dengan lahirnya putusan itu. Kira-kira seperti itu untuk KEJ, dan kita akan masuk masalah hukum. Nah, hukum pers atau hukum media atau undang-undang pers, pokoknya paling utama ya di Undang-Undang Pers nomor 40. Saya tidak hafal satu persatu pasal-pasal itu, tetapi semua pasal, baik itu pasal 1 sampai pasal 21 yang ada di Undang-Undang Pers, mulai dari sanksi, terus gugatan, terus istilahnya dampak hukum bagi perusahaan pers dan sebagainya, sampai yang namanya pembedelan sebuah perusahaan pers, itu insya Allah tidak akan terjadi kalau teman-teman baik itu yang di lapangan, jurnalisnya atau wartawannya, redaktur, jajaran redaktur atau rektor dan pemerintahnya hingga pemilik perusahaan tetap berpatokan pada kode etik jurnalistik. Ruhnya memang di sana. Kemudian yang terakhir, saya berpesan ketika teman-teman mahasiswa ini tertarik dengan dunia jurnalistik, baik teman-teman itu tertarik pada jurnalistik praktis, artinya teman-teman bergabung di media cetak, media elektronik, televisi, radio, kemudian media online, ada hal yang paling penting bagi saya adalah teman-teman harus paham, teman-teman harus bisa menerima patokan kita, bekerja kita, agar bisa dikatakan profesional dan lain sebagainya. Itu hanya satu, teman-teman harus berpegang pada KEJ. Intinya itu. Kalau bicara masalah hukum, banyak sekali kasusnya teman-teman. Tidak hanya soal gugatan, tetapi pada laporan, bahkan pada proses di luar hukum atau kriminal murni. Seorang jurnalis itu kadang-kadang ya ada yang istilahnya diteror dan sebagainya, terutama yang teman-teman di bidang peliputan hukum, rata-rata seperti itu. Itu tidak lepas dari kepentingan. Makanya teman-teman harus berpegang teguh dalam sebuah peliputan atau dalam sebuah penyusunan kita pada kode etik jurnalistik tadi. Kalau tidak, teman-teman, saya bisa menjamin bisa teman-teman nanti kena gugatan. Ketika gugatan terbukti, teman-teman tidak bisa tidak bisa mengelak, terus dikatakan bersalah, bisa ke ranah undang-undang umum atau kriminal umum. Setelah teman-teman nanti terbukti bahwa kesalahannya memang sengaja dibuat dan sebagainya, kemudian berdampak kepada perusahaan pers,
harus ditutup atau harus diberhentikan atau disanksi berapa tahun tidak bisa terbit. Ya, itu saya istilahnya, saya sangat menyayangkan, karena harapan saya sebagai istilahnya yang sama-sama pernah menjadi mahasiswa komunikasi, saya sangat pegang teguh yang namanya kode etik jurnalistik. Saya yakin kalau kita sudah berpegang pada kode etik jurnalistik, hukum-hukum pers insya Allah akan jauh dari kita, terutama soal gugatan dan soal sidang sengketa, soal berita yang kita sajikan. Demikian Mbak Amel, kira-kira yang bisa saya sajikan untuk malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman peserta webinar, terutama teman-teman mahasiswa yang saya bagikan, karena saya juga alumni komunikasi, cuma bedanya teman-teman ini dari kampus yang negeri, kalau saya lahir dari kampus yang swasta. Cuman bedanya lagi, kalau saya dulu sejak mahasiswa itu sudah istilahnya ya praktek gitu. Jadi biar nggak monoton kita dapat ilmunya dari dosen. Kalau kita dari dosen aja, insya Allah ya itu saja Mbak. Insya Allah ya istilahnya ya di textbook itu aliran kita di jurnalistik ada Frankfurt dan lain sebagainya, ya itu saja lah kalau kita nggak praktek. Kalau teman-teman mau praktek ya silahkan nanti bergabung ke media apa saja sebagai pelajaran. Satu itu. Yang kedua, atau teman-teman menjadi ini istilahnya ikut di kehumasan di organisasi manapun, biar teman-teman terbiasa membuat press release, terus kemudian mengadakan acara konferensi pers dan sebagainya. Itu nanti penting, karena teman-teman lulusan komunikasi ini tidak melulu harus menjadi seorang jurnalis, tapi dia juga bisa menjadi seorang humas atau public relation dan sebagainya. Harapan saya teman-teman yang dari Universitas Trunojoyo ini sejak awal atau sejak mahasiswa sudah menatahnya, dia arahnya mau ke jurnalistik atau ke teman-teman menjadi seorang public relation dalam sebuah instansi atau perusahaan. Demikian untuk malam ini Mbak Amel sebagai moderator, saya kembalikan ke Pak Penjenengan. Terima kasih banyak untuk malam ini, Mbak Amel. Ya, Pak. Terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan. Jadi, hukum pers dan etika jurnalistik ini sangat penting untuk jurnalis karena berpengaruh terhadap produk hasil jurnalistik seperti berita-berita. Karena apa? Karena untuk menghindari seperti kasus-kasus hukum atau munculnya berita-berita yang tidak berkualitas seperti berita hoax, karena itu biasanya jurnalis kurang memahami dari hukum pers ataupun etika jurnalistik. Nah, karena tadi belum disampaikan, sekedar informasi bahwa Bapak Sudarmawan ini adalah Kepala Bidang Advokasi dan Pemberdayaan anggota Perhimpunan Wartawan Indonesia Cabang Sidoarjo tahun 2019 sampai 2003. Beliau juga pernah menjadi Ketua Forum Wartawan Ekskarasidenan Madiun dari tahun 2008 sampai 2016. Beliau juga anggota Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Malang. Lalu sekarang beliau masih aktif di sejumlah organisasi pemberdayaan kaum milenial Sidoarjo. Nah, untuk pengalaman kerja beliau pernah menjadi wartawan harian Surya atau tribunnews.com pada tahun 2002 sampai 2015. Juga pernah menjadi pimpinan redaksi sekaligus pendiri Madiun TV sejak tahun 2009 sampai 2014. Nah, beliau juga memiliki pengalaman dalam mengajar, yaitu menjadi dosen Unmuh Madiun tahun 2010 sampai 2016. Nah, untuk sekarang, beliau juga menjadi wartawan harian Pagi Memo sejak tahun 2016. Juga beliau menjadi pimpinan redaksi sekaligus pendiri media online republikjatim.com sejak tahun 2017 sampai sekarang. Nah, pengalaman beliau terkait jurnalistik tentunya banyak sekali.
Terima kasih Bapak atas materinya. Sekarang Sama-sama. yaitu sesi tanya jawab. Bagi peserta yang memiliki pertanyaan dapat menyampaikan pertanyaannya lewat langsung dengan menyalakan kamera dan juga speaker dan juga mic, ataupun mengirimkan pertanyaan lewat chat dengan format nama _instansi _pertanyaan yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Mohon izin bertanya. Ya, silakan Antonio Oke. untuk memperkenalkan diri, kemudian menyampaikan pertanyaannya. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa untuk meng-on-kan kamera Bapak Sudarmawan. Iya, Pak. Jadi saya memiliki beberapa pertanyaan terkait dengan dunia jurnalisme seperti itu. Jadi pertanyaan saya itu, apa saja sih syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang wartawan itu terhindar dari bisa dibilang tuduhan plagiat kayak gitu, Bapak? Apakah semua pemberitaan yang memakai karya atau mengutip karya wartawan lain itu bisa dibilang merupakan tindakan plagiat? Dan jika seorang wartawan itu meniru gaya pemberitaan wartawan atau tokoh tertentu itu, apakah juga masuk plagiat, Bapak Sudarmawan? Mungkin itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oh iya, saya mohon maaf lupa memperkenalkan diri. Nama saya Antonio Arsyad dari Universitas Trunojoyo Madura, mahasiswa Ilmu Komunikasi, Bapak. Terima kasih. Siap. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya untuk Antonio. Silakan untuk Bapak Sudarmawan menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih Mbak Amel sebagai moderator, dan terima kasih Mas Antonio Irsyad. Pertanyaannya sangat bagus, dan soal plagiasi. Ini ukurannya sekarang sebuah media yang istilahnya yang online. Sekarang itu tidak banyak yang mengklaim itu plagiat. Kita boleh membuat berita yang sama dengan yang lain, tetapi kita harus mengubah wajah dari sebuah berita atau kepala dari sebuah berita itu ya di judul. 2 poin itu. Yang kedua, kita harus mencantumkan sumber berita kita. Ini apa? Kalau misalkan ada gugatan, kita tidak sendirian. Biasanya media-media yang kekurangan personil itu biasanya sama, terutama teman-teman yang online itu yang basisnya basis ekonomi, hanya untuk meraup iklan dan sebagainya, itu rata-rata seperti itu. Dia memperbanyak porsi berita tanpa menambah personil wartawannya. Satu itu. Yang kedua, soal apa istilahnya, lupa saya tadi. Insya Allah selama kita berpegang pada itu tadi, mencantumkan sumber, misalkan kita ngambil dari Antara, ya kita pasti pakai kode Antara di belakangnya. Kemudian kalau diambil dari Detik dan lain sebagainya, teman-teman biasanya koran, biasanya di belakang ada DTK, itu biasanya ngambil dari Detik, karena mereka personelnya terbatas. Misalkan media-media yang khusus di Jawa Timur, atau media-media yang lokal yang butuh berita nasional yang dari Jakarta, itu tidak masalah. Tapi syaratnya teman-teman harus mengubah wajah berita, atau istilahnya kepala beritanya harus tidak sama. Karena saya yakin tidak ada kesamaan dari seluruh media untuk membuat berita. Terkecuali kalau kita punya redaktur atau jajaran redaksi yang malas. Itu banyak. Teman-teman bisa cek di berita-berita paling banyak, berita ekonomi, kemudian berita-berita kampanye, kemudian berita-berita yang pokoknya resikonya nggak ada. Itu rata-rata sama
sama di tubuh berita. Tapi kalau di kepala berita rata-rata diubah. Kalau enggak ya berarti pada waktu itu dapat redaktur malas dari basic judul gini, dari press release-nya dari sebuah lembaga atau lembaga ekonomi, ya keluarnya seperti itu. Sama lihat di Bisnis Indonesia, sama lihat di Detik, sama lihat di Kompas, sama semua ketika redaktornya malas. Insya Allah tidak ada lah. Yang namanya plagiat itu kalau kita tidak melaksanakan peliputan dan kita tidak menyantumkan sumber berita itu, kita ambil dari mana? Ketika kita sudah menyantumkan di terbitan atau di tayangan kita itu atau istilahnya sumber berita kita, insya Allah kita sudah terhindar. Dan ini pertanyaannya sangat bagus karena hari-hari terakhir ini memang hampir banyak sama ya. Teman-teman bisa dicek lah setelah ini di berita-berita, terutama berita soal ekonomi. Ekonomi ini biasanya bisnis. Kebanyakan sama, rata-rata teman-teman media, baik nasional maupun lokal, biasanya beritanya kiriman. Kiriman dari sebuah lembaga, misalkan dari Bursa Efek Jakarta ngirim ke beberapa media, sama semuanya. Tetapi ketika redakturnya nggak males, insya Allah akan nggak sama, baik judul maupun lead berita. Teman-teman saya yakin kan sudah paham yang namanya lead berita, teman-teman saya yakin sudah paham yang namanya judul berita. Saya yakin juga teman-teman bisa bikin berita, dan saya yakin teman-teman juga bisa yang namanya bikin judul berita yang menarik, yang jauh dari hoax, dan itu bisa menarik pembaca. Kira-kira seperti itu Mas Antonio, mahasiswa komunikasi Universitas Sriwijaya Madura. Matur nuwun Bapak. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Nah, jadi sebuah berita walaupun menggunakan kutipan disebut tidak plagiasi ketika isi dari berita tersebut diubah pada kepala berita atau headline dan juga mencantumkan sumber dari berita yang dikutip. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu dari M. Rivaldi Kinda dari Universitas Bayangkara Surabaya. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana solusi untuk para wartawan media sosial atau TV yang sudah terlanjur menyampaikan berita dan ternyata berita tersebut tidak sesuai yang dapat menyinggung perasaan orang lain. Apakah wartawan tersebut bisa terkena pidana atau tidak, walaupun wartawan tersebut sudah dilindungi dengan Undang-Undang Perlindungan Wartawan? Baik, terima kasih Mbak Amel untuk pertanyaan Mas Rivaldi, sangat bagus sekali. Cuma harus dibedakan lagi ya teman-teman antara medsos dengan media mainstream yang berbadan hukum dan terdaftar di Dewan Pers. Kalau di teman-teman medsos, saran saya, sepengalaman saya, lebih baik kalau ada kesalahan atau komplain, lebih baik segera diralat. Karena itu juga diwajibkan bagi teman-teman, terutama yang salah loh. Teman-teman media mainstream membuat kesalahan itu punya hak untuk meralat dan punya hak untuk memberikan hak jawab bagi narasumber. Dan pasti bisa ke masalah hukum, pasti bisa. Jangan yang teman-teman di istilahnya kapasitasnya sebagai wartawan atau jurnalis di medsos ya, pasti bisa. Karena kepentingannya banyak teman-teman. Kalau kita sudah bicara hukum, ya mohon maaf. Kalau jaringan kita lokal, sudah jauh kita pasti bisa dipidana umum. Paling sederhananya Undang-Undang ITE itu pasti menjerat semuanya. Makanya lahirnya Undang-Undang ITE dulu banyak beberapa organisasi wartawan itu yang keberatan, meskipun hasilnya kan sudah disepakati dari teman-teman DPR RI ya. Makanya kalau misalkan ada kesalahan, ya paling enggak teman-teman kalau masih menjadi reporter dari medsos ya, saya saya sudah senang, tapi lebih baik kalau Mas Rivaldi ini yang dari Bayangkara ini bergabung aja lah ke media mainstream. Nanti pembelajarannya teman-teman itu
lebih terarah daripada medsos, karena medsos kita itu lebih banyak ke hal-hal yang bersifat istilahnya apa ya, yang wah, padahal belum tentu kita bisa mengecek kebenarannya. Tapi kalau kita pada media-media mainstream itu pasti akan dicek satu persatu, ini benar apa enggak sebelum ditayangkan. Karena itu saran saya, jangan hanya di medsos, bergabunglah ke media-media mainstream. Meskipun skalanya kecil, kalau masih mahasiswa bagi saya tidak apa-apa lah buat pembelajaran ketika kita sudah lulus nanti, ya tentu teman-teman bisa punya pengalaman sedikit dan bisa melamar ke media-media yang besar. Karena tanpa belajar di media-media yang lokalan dan sebagainya, saya yakin teman-teman kalau ke nasional juga berat. Nah, saran saya itu untuk Mas Rivaldi, jangankan kelasnya yang disajikan teman-teman di medsos, yang disajikan teman-teman di istilahnya di media mainstream yang punya badan hukum dan terdaftar di Dewan Pers saja masih rawan gugatan karena undang-undang ITE itu. Termasuk yang kemarin ada rame soal poin 2A itu, maklumat Kapolri itu juga rawan soal adanya mohon maaf Habib Rizik yang sudah ditahan sekarang itu tidak dilarang dan sebagainya, padahal ya tidak bisa seperti itu maklumat Kapolri. Makanya melahirkan kontroversi kemarin di beberapa teman-teman organisasi kewartawan dan perusahaan pers, karena itu tidak apa namanya istilahnya asas demokrasinya sudah tidak ada lagi di poin 2A kemarin ya. Makanya kan sempat ramai lah. Memang berarti kalau mau apa ya, semua punya risiko, tapi kalau kita itu tadi berpegang pada KIJ, insya Allah nggak ada lah risiko gugatan dan sebagainya. Tetapi kalau saran saya daripada ke medsos, kalau sampean bisa menulis, sarannya seorang wartawan kan mudah sebenarnya. Makanya tidak semuanya media atau pers itu berisi teman-teman dari lulusan komunikasi, dan tidak semuanya teman-teman yang jurusan ya. Kalau di saya dulu ada fakultas komunikasi, ada jurusan jurnalistik, ada jurusan audiovisual, ada jurusan PR dan sebagainya. Itu tidak semuanya. Dan teman-teman istilah jurusan jurnalistik tidak semuanya masuk ke dunia wartawan. Bahkan banyak yang di Jakarta, teman-teman alumni saya yang tahun 2002 itu banyak yang malah menjadi humas, banyak yang jadi presenter, banyak yang jadi apa ya istilahnya konsultan iklan, banyak yang jadi teman-teman konsultan media dan sebagainya. Jadi saran saya Mas Rivaldi, semua bisa kalau kita menyajikan berita bohong atau hoax. Itu. Terima kasih Pak Amil. Siap Bapak, terima kasih. Mohon maaf baru sampai di rumah tadi. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Jawab dan juga pertanyaannya. Sekedar mengingatkan untuk absensi sudah di-share di kolom chat, bisa diisi. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya oleh Evita Istina Marta dari Universitas Trunojoyo Madura, Prodi Ilmu Komunikasi. Pertanyaannya, bagaimana dengan teman-teman yang menjadi jurnalis yang terkadang diamankan oleh pihak berwajib saat menjalankan tugasnya untuk meliput sebuah berita, padahal mereka sudah sesuai dengan kode etik yang ada. Apa yang menyebabkan para jurnalis tersebut diamankan, Bapak? Terima kasih untuk pertanyaannya, kita. Silahkan untuk Bapak Sudarmawan menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih Mbak Amel, dan terima kasih Mbak Evita atas pertanyaan ini. Ya, pertanyaan yang sangat-sangat berat bagi saya. Ya, harusnya kayak gini nih, harus ketemu, tidak hanya di webinar. Yang diamankan aparat itu pasti awalnya ada kesalahpahaman. Saya mencatat, pasti ada kesalahpahaman. Tanpa ada kesalahpahaman, insya Allah tidaklah. Teman-teman aparat punya tugasnya masing-masing, terus teman-teman jurnalistik punya tugasnya masing-masing.
Itu, insya Allah. Apalagi teman-teman sudah pakai keplek ya, ketika liputan itu pakai keplek, tahu dari media mana, insya Allah tidaklah. Tapi memang ya di lapangan seperti itu, ketika miskomunikasi pasti terjadi. Saya punya pengalaman ini, dan ini apa ya, mau saya ceritakan ya. Lucu ya, enggak, tegang ya, enggak. Ya saya ceritakan aja lah, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman. Tahun 2009 kalau nggak salah, kalau nggak 2010 itu ada pesawat Hercules jatuh di kecamatan mana itu saya lupa. Itu dekatnya di Mauspati sana di Paketan. Hercules yang ngangkut harusnya ngangkut pasukan, pada waktu itu ngangkut keluarga anggota, dan memang itu pokoknya umum lah, penumpang umum jatuh, kemudian lagi musibah. Peristiwa itu terjadi sekitar setengah empat dini hari. Saya nyampe sana itu karena saya tinggal di Madiun pada waktu itu ya sekitar jam setengah 5-an lah setelah sholat subuh. Karena kita dapat informasi langsung ke lapangan. Begitu sampai sana, api masih berkobar-kobar, saya mau sebanyak-banyaknya lah. Karena kita tidak mau kehilangan momen dan tidak mau kehilangan angle. Tidak berselang lama, saya sudah dapat banyak angle foto dan itu bisa dijual ya istilahnya. Dijual ke luar negeri atau ke perusahaan-perusahaan pers, misalkan ke AP, EPA, AFP, terus router dan lain sebagainya. Tiba-tiba pasukan dari aparat itu datang. Tidak salah itu dulu saya, kemudian teman-teman Detik, terus teman-teman Indosiar, terus kemudian teman-teman dari SCTV kalau nggak salah. Sebelum Indosiar bergabung dengan SCTV. Kita dikumpulkan 4 orang, masuk ya. Ini kayak kasus sistem Mbak Evita. Kita dimasukkan di kamar mandi yang dekat dengan jatuhnya pesawat Hercules itu. Ya, karena saya sudah sering seperti ini, kita ngomong ini dari media ini sudah, karena ini pasukan bukan perwira ya, hapus, nggak mau tahu. Hapus itu gambar dari teman-teman televisi juga banyak dihapus, terus dari teman-teman Detik dihapus. Karena saya sudah punya pengalaman, sudah saya ambil chipnya, saya simpan, begitu penggeledahan tidak ada, dia cari fotonya di kamera saya pada waktu masih D40 apa D30 lah, cari-cari nggak ada, terus dicoba-coba hilang, ya artinya clear. Tetapi setelah 1 jam kemudian para perwira datang, ya tidak ada masalah. Inilah yang saya katakan tadi, itu soal salah paham aja. Karena mungkin teman-teman pasukan tidak mau istilahnya diekspos kejatuhan dari pesawat Hercules itu, tapi kan tidak bisa jatuhnya pesawat Hercules itu di publik, dan itu menimpa 2 rumah warga Magetan pada waktu itu. Pemilik rumahnya juga salah satunya meninggal, begitu juga teman-teman yang ada di dalam Hercules juga banyak. Nah seperti itu, kira-kira itulah awal dari teman-teman di Sandra. Itu pasti ada kesalahpahaman. Sama juga tahun berapa ya, saya pengalaman sama tahun 2003 kalau nggak 2004, waktu saya masih di Pasuruan itu, soal kasus tanah Prokimal. Itu geger antara teman-teman marinir dengan teman-teman yang warga yang merasa punya hak tanah di Prokimal, karena sampai sekarang juga belum selesai itu kepemilikan tanah di tempat pelatihan marinir itu. Ya sempat juga di Sandra, ya sama, ketika kita berhadapan dengan pasukan ya itu. Tapi ketika kita berhadapan dengan teman-teman perwira lain, artinya apa ya, ada kesalahpahamannya di sana lah. Kira-kira seperti itulah Mbak Evita. Kalau nggak ada kesalahpahaman, insya Allah nggak ada lah, karena kita itu sudah dilindungi dengan Undang-Undang Pers nomor 40 itu. Kita sudah tidak bisa diremehkan, karena sebuah negara demokratis itu
eh, pilar keempatnya ya teman-teman media. Nggak ada media, nggak ada negara demokratis di masa-masa sekarang ini. Tapi ya pengalaman itu pasti ada hal-hal seperti itu ya. Dasarnya yaitu kalau saya sangat yakin ketika teman-teman sudah menyebutkan namanya, sudah menyebutkan nama medianya, insya Allah enggak lah, kecuali salah paham dengan teman-teman pasukan, dan itu sudah biasa dalam dunia jurnalistik. Tapi kalau teman-teman punya berapa teknik dan lain sebagainya, ya kira-kira bisa menyelamatkan gambar. Kan intinya kan rata-rata kalau di sandra tetek bengeknya itu kan biasa bicara berita besar ya, berita besar, nggak tahu itu apa namanya kasus kecelakaan pesawat atau lain sebagainya, terutama ke teman-teman yang militer yang kadang-kadang belum bisa menerima. Demikian Mbak Evita, Mbak Amel, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada kesempatan untuk satu penanya lagi sebelum webinar ini tutup. Halo Mbak Amel. Halo. Ya, Mbak Amel. Oh iya, Bapak. Sebentar, Bapak. Ya. Mungkin ini untuk pertanyaan dari peserta sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak. Ya. Ya, mungkin sebelum ini ada yang ingin Bapak sampaikan. Oh ini, ada yang melambaikan tangan, Hamzah Nur Alicia. Ya. Untuk Hamzah Nur Alicia. Oh, mungkin ini Hamzah ini kepencet. Sebentar, Pak ya. Iya. Oh iya, Bapak. Mungkin cerita sedikit pengalaman Bapak ketika menjadi jurnalis, di awal-awal menjadi jurnalis itu bagaimana prosesnya, Pak? Oh. Ya. Apa ya? Ya, saya jujur saja, saya apa ya? Dulu bukan jurnalistik saya, bahkan program studi saya atau apa istilahnya. Jurusan saya bukan jurnalistik. Dulu saya itu di public relation. Nah, di mahasiswa dulu saya di public relation, dari satu kelas itu istilahnya kalau nggak salah itu sekitar 60 ya. Di kampus saya itu satu kelas, saya cowok sendiri. Makanya dulu waktu istilahnya magang sama teman-teman cewek-cewek itu ke perusahaan-perusahaan atau ke hotel misalnya di public relation, saya lihat tuh acara menarik bener ya, dan teman-teman itu wartawan itu diundang,
terus kemudian kemudian bisa nulis, ya itu kemudian semester berapa gitu saya coba melamar itu di Surya dan bisa diterima di Malang sana, kemudian dilanjut dipindah tugas ke berbagai wilayah di Jawa Timur sampai terakhir kemarin di Madiun yang begitu lamanya. Ya seperti itulah, tertariknya melihat teman-teman diundang dasarnya itu. Sebenarnya saya kalau konsentrasinya dulu itu ya ke public relation, mau saya itu jadi humasnya dulu ya, cita-cita saya kalau nggak jadi humasnya, mohon maaf kita sebutkan perusahaan Sampurna atau di teman-teman di Raja Wali ikan kalau nggak salah, dulu saya pernah di Jakarta berapa bulan gitu sama teman-teman satu kelas public relation itu, karena pekerjaannya sangat mudah gitu, kita bikin rilis, kita bikin promo, kita bikin macam-macam lah, nggak terlalu berisiko, tapi lama-kelamaan saya bisa diterima di media itu ya, akhirnya saya enjoy ya sangat menikmati. Bahkan saking nikmatnya itu ya ketika saya di Pasuruan sebelum ada rekrutmen CPNS terbuka mulai tahun 2005, almarhum Bupati Yusbatil Al-Jufri, Bupati Pasuruan itu sudah nawari saya, Mas, sampean mau nggak bantu teman-teman humas? Apa, Mbah? Itu jadi staf humas itu bikin rilis, saya liputan sama Bupati, sama Pak Bupati dan beberapa kepala OPD. Karena saya merasa menikmati ya, jadi seorang jurnalis pada waktu itu masih muda-mudanya tahun 2004. Ya saya bilang mohon maaf Mbah, saya tak tetap aja Mbah, lebih baik cari teman-teman yang sudah tua-tua itu Mbah, yang mau pensiun, menjadi stafnya, ini langsung bisa PNS ya, tidak mengubah istilahnya niat saya tetap jadi jurnalis. Kalau misalkan saya berpikir praktis gitu ya, saya pasti menerima. Pada waktu itu kan masih hanya cukup tanda tangan Pak Bupati kan bisa menjadi PNS, belum ada rekrutmen terbuka seperti sekarang ini yang harus diumumkan dan lain sebagainya. Ya kira-kira seperti itulah. Tapi bagi saya jadi jurnalis itu berat, Mbak. Berat. Kalau teman-teman, Alasannya Pak? Ya gini, misalnya gini, teman-teman mahasiswa peserta webinar ini dari 47 sekarang, tadi ada sampai 60 ya. Saya yakin ketika ditugasi perusahaan media jenengan, pasti waduh kok ngono. Pengalaman saya misalkan, saya dibuang ke Madiun tahun 2006, Desember. 2007 Januari itu ada pesawat Garuda jatuh di Adi Sucipto kalau nggak salah Yogyakarta. Seumur-umur saya ke Jogja itu hanya main, rekreasi. Ketika itu ditugaskan sama redaktur Wan, tolong kamu berangkat, pesawat Garuda jatuh itu korbannya banyak. Apa yang bisa saya ambil bos? Kamu cari yang sisi kemanusiaan. Kamu cari dulu dokter dan profesor ini, dia namanya ini, dia berada di rumah sakit Kristen ini, alamatnya ini. Teman-teman bisa bayangkan, ketika saya perjalanan dari Madiun menuju Jogja, tanpa punya saudara, tanpa punya teman yang rakat di sana, kira-kira berani nggak berangkat? Dan itu terjadi pada saya. Hercules jatuh itu saya di Jogja 1 bulan. Antara TKP jatuh Hercules dengan antar rumah sakit itu sekitar paling dekat di rumah sakit Sarjito itu 18 kilo. Ke rumah sakit Kristen yang ada dokter dan profesor yang harus diliput karena dia masih hidup. Dan sampai sekarang insya Allah masih hidup dua-duanya. Sosiolog itu saya lupa, orang luar Jawa itu. Teman-teman bisa bayangkan, tidak kenal Jogja, tidak kenal istilahnya, nggak ada yang bantulah. Kalau susah-susahnya teman-teman ya mungkin kalau sekarang bisa Grab lah, Pak saya antar ke sana, kan nanti klaim-klaimannya aja Pak saya ada. Pada waktu itu saya naik motor,
Sama bisa bayangkan dari TKP Rumah Sakit Sarjito, terus Adi Sucipto, terus kemudian ke Rumah Sakit Kristen dan sebagainya. Belum lagi kalau teman-teman yang alergi, ya mohon maaf, kalau pesawat jatuh itu, yo Masya Allah, baunya itu luar biasa. Kalau rilis data antemortem, wah mulai gigis sampai sekujur tuh, baunya minta ampun. Ketika saya nggak kuat, ada 2 hari ketika kita khusus untuk identifikasi jenazah sudah diketahui, saya dibantu dari teman-teman Kompas, kalau nggak salah pada waktu itu, datang dari Jakarta 2 orang, terus kemudian Tribun Kaltim 2 orang, terus Serambi Aceh 1 orang, 5. Dengan saya dibantu karena satu grup dengan Surya ya. Oke, liputan kita bagi. Ketika saya sudah nggak kuat dengan begitu banyak yang namanya jenazah, saya kasihkan tugas ke teman-teman Serambi Aceh. Mas, sama sini jauh-jauh, nggak tahu kanan kiri. Iya, Mas, aku tolong di Rumah Sakit Sarjito. Oke, sama di kamar mayat itu ya. Lihat perkembangannya, data terbaru dari teman-teman mayat. Apa yang terjadi, Mas? Muntah-muntah teman-teman Aceh itu. Belum sehari muntah-muntah, nggak mau makan, akhirnya dikembalikan lagi ke Aceh. Begitu juga dengan teman-teman dari Tribun Kaltim kemarin, iya Tribun Kaltim dan Tribun Kaltim, ya sama. Akhirnya ya saya sendiri dengan dibantu teman-teman Kompas.com pada waktu itu ya alhamdulillah kita bisa istilahnya bisa memenuhi permintaan Surya, terus bisa memenuhi permintaan teman-teman Tribun. Bahkan saya nakal, saya juga jualan ke luar negeri, terutama yang foto-foto yang eksklusif. Foto-foto eksklusif kayak profesor dan dokter itu yang masih hidup itu dia bisa bercerita. Kita nulis feature yang halus-halus saja, nanti kita kirim ke router, terus AFP dan lain sebagainya bisa diterima dan itu menghasilkan uang pada waktu itu. Ya kira-kira seperti itu. Makanya bagi saya itu berat, mau jadi wartawan berat. Kasus yang paling kecil aja, jangan yang ke tugas DLO ke DLK ke luar kota. Teman-teman aja yang liputan lokal misalkan, lagi nyaman-nyamannya orang tidur, malam-malam ada kecelakaan, ya mohon maaf, kemudian kecelakaan ini korbannya ya istilahnya force mayor, ya ada banyak korban, ya nggak tidur teman-teman. Padahal kalau orang normal itu tidur jam-jam 2, jam-jam 1 tidur. Pasti yang namanya ada peristiwa seperti itu ya nggak mungkin tidur dari teman-teman wartawan. Karena apa? Berita itu perintah. Kasarannya seperti berita itu perintah. Ada kecelakaan, ya pastilah teman-teman di TKP, kemudian dari TKP nanti olah TKP sudah selesai teman-teman ke rumah sakit. Kalau ada korban meninggal di kamar mayat, datanya siapa saja dan lain sebagainya. Itu berat. Senormal-normalnya teman-teman komunikasi itu pasti memilih humas atau public relation, tapi kalau memang jiwanya ke jurnalistik ya lain, maksudnya dia menikmati, bisa enjoy saja, karena di lapangan kita juga banyak punya teman dan banyak macam-macam lah kasarannya. Ya kalau sudah menikmati, ya beratnya seperti itu. Sama ketika saya di apa istilahnya di Pasuruan liputan sepak bola dulu, sama bersama teman-teman anggota Dewan kalau nggak salah liputan Persekapas, zaman Persekapas masih di Liga Utama, main di Padang, kita ke sana, ada pesawat Lion jatuh, isinya durian, yo udah. Kalau ketahuan sama redaktur, Wan kamu di Padang, iya Mas ada apa? Udah nggak usah pulang, liputan sepak bolanya sudah selesai, nggak usah pulang, kamu di sana 1 bulan. Bayangkan, sampai nggak pernah ke Padang mau liputan bola aja, pertandingan sepak bola 2 hari, tiba-tiba harus liputan Lion Air jatuh yang isinya di decknya itu isinya durian semua, mau dikirim ke Jawa. Bisa bayangkan teman-teman di sana mau kemana ini? Arahnya rumah sakit di mana juga nggak tahu, arahnya apa namanya alamat satu-satu korban juga nggak tahu. Ya pada waktu itu saya mengandalkan teman-teman dari media sana, ya alhamdulillah bisa jalan lah, meskipun konsekuensinya saya harus mengganti cerita teman-teman yang ngantarkan saya. Pada waktu itu yang istilahnya
yang pertama nulis itu kalau lain isinya durian itu ya saya. Padahal saya itu bukan orang yang biasa liputan di sana. Iya beratnya kira-kira seperti itulah. Memang belum lagi yang kasus-kasus tadi yang di Sandra. Kalau saya nggak pinter ya foto saya bisa hilang kayak teman-teman yang lain yang sudah dapat gambar. Tapi saya bisa menyelipkan dan itu bisa terselamatkan. Berat. Kalau saya berat. Kalau teman-teman yang senang ya monggo ayo belajar bareng-bareng. Tapi ya itu harus bisa menikmati hidup tidak normal. Kalau teman-teman jadi redaktor, jadi wartawan, bermasyarakat kadang-kadang kurang. Ambil contoh jam 7, teman-teman itu sudah sibuk-sibuknya koran. Pasti editing dan lain sebagainya. Padahal habis maghrib dan lain sebagainya, kalau normal-normalnya ada undangan. Yasinan, ada undang keduren. Rata-rata makanya nggak datang, terutama teman-teman redaktor habis mau cetak, sudah cetak, kemudian jam 10, jam 11 datang sudah selesai, mau cetak, itu masih rapat lagi. Pagi rapat, siang rapat, malam ada rapat lagi untuk liputan besok. Agenda settingnya. Nah, kira-kira begitulah kalau makanya saya bilang kalau mau jadi jurnalis berat. Tapi kalau teman-teman bisa menikmati, insya Allah belajar dari step by step, belajar dari pengalaman, insya Allah akan menjadi penulis yang handal. Tapi ya bukan penulis ini loh ya, bukan penulis istilahnya fiksi, tapi penulis yang fakta, yang berdasarkan fakta dan dipertimbangkan dengan nilai akurasi. Begitu Mbak Amel, kira-kira singkatnya seperti itu. Mbak Amel? Atas yang kan karena webinar akan selesai, diingat kembali bahwa presence di kolom chat dia belum present. Web ini sudah selesai. Terima kasih Bapak atasnya. Sama-sama. Sebelum itu saya akan membacakan kesimpulan dari webinar ini. Jadi hukum pers, etik pers itu sangat penting ya untuk melindungi dari berita dan juga melindungi sebagai pihak yang disampaikan atau di media tersebut sesuai tujuannya negatif, karena tidak semua itu baik atau benar. Saya sebagai mengucapkan terima kasih dan juga anggota webinar Hukum Komunikasi malam ini karena telah meluangkan modal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Terima kasih Pak atas waktunya. Ya. Sama-sama Pak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Ya, Terima Pak. kasih. Selanjutnya untuk peserta, silakan mengisi link absensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Untuk peserta dipersilahkan untuk meninggalkan forum Google Meet.